Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari persamaan garis lurus. Jangan lupa untuk mengisi absensi pada e-learning dan menyiapkan alat tulis dan LKS-nya. Mari belajar. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa diharapkan mampu yang pertama memahami hubungan antar gradien. Yang kedua, siswa dapat memahami rumus persamaan garis lurus atau PGL. Yang ketiga, siswa dapat memahami hubungan persamaan garis lurus atau PGL. Maka langsung saja kita ke pembahasannya. Baik anak-anak, pada pembahasan yang pertama kita akan mempelajari tentang hubungan antar gradien. Nah, pada hubungan antar gradien ada yang dinamakan dengan sejajar. Ini adalah contoh grafik dari persamaan garis lurus sejajar. Rumusnya ada M1 sama dengan M2, di mana M1 didapatkan dari rumus gradien yang pertama minggu kemarin kita pelajari. Nah, kemudian hubungan antar gradien yang kedua ada tegak lurus. Nah, pada tegak lurus di sini ini merupakan grafik dari persamaan garis tegak lurus. Nah, untuk rumusnya ada M1 yang didapat dari rumus sebelumnya yang kita pelajari dikali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Nah, langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan gradien jika sejajar titik A 8, negatif 3 dan titik B 22,7. Nah, ini kan berarti gradiennya melalui dua titik. Rumus yang kemarin kita telah pelajari, jika gradien melewati dua titik, maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka M1 sama dengan 7 dikurangi negatif 3 per 22 dikurangi 8. Sama dengan 7 ditambah 3 karena negatif bertemu negatif menjadi positif per 22 kurangi 8 sama dengan 10 per 4 atau kita perkecil jadi 5 per 7. Nah, kita masukkan ke rumus yang kedua yang sejajar di mana M1 sama dengan M2. Maka M2 sama dengan M1. Tadi M1-nya kita sudah ketahui 5 per 7. Maka M1 sama dengan M2 sama dengan 5 per 7. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tegak lurus garis Y sama dengan 9 kurangi 3X. Nah, maka gradiennya M sama dengan A. M1 sama dengan negatif 3. Kemudian kita masukkan rumus tegak lurusnya. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Di mana M1-nya telah kita ketahui negatif 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1 per negatif 3. Maka pembagian ini negatif bagi negatif menjadi positif semua. M2 sama dengan 1 per 3. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukan gradien jika sejajar 8x min 4y sama dengan 10. Maka kita lihat dulu M1-nya didapat gradiennya min A per B. Maka M1 sama dengan negatif 8 per negatif 4 sama dengan 2. Sejajar itu rumusnya tadi telah kita ketahui, M2 sama dengan M1. Maka M2 sama dengan 2. Kemudian kita ke contoh soal yang keempat. Garis tegak lurus negatif 10x plus 5y plus 15 sama dengan 0. Nah, gradiennya yang telah kita ketahui bahwa bentuk seperti ini memiliki rumus min A per B. Maka M sama dengan min dalam kurung negatif 10 per 5. Karena negatif ketemu negatif menjadi positif, maka 10 per 5 sama dengan 2.
Kemudian kita masukkan rumus tegak lurus yang telah kita ketahui bersama. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka tadi M1-nya berapa? M1-nya adalah 2. Maka 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1/2. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menghitung persamaan garis lurus. Ada dua tipe untuk menghitung persamaan garis lurus. Yang pertama, jika melalui titik X, Y dan gradien M. Maka ini hanya melalui satu titik di mana kita hanya mempunyai X dan Y. Maka rumus persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kemudian untuk tipe yang kedua, yaitu melalui dua titik, titik A dan titik B. Jadi kita mempunyai X1, X2, Y1, dan Y2. Nah, maka rumus persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu tipe yang hanya melalui satu titik. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis melalui titik 2, negatif 3 dan gradien M sama dengan 4. Maka X1 sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 3, negatif 3. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y kurangi negatif 3, kita tuliskan M-nya tadi 4 X negatif 2, dari X-nya adalah 2. Maka negatif bertemu negatif menjadi positif, Y plus 3 sama dengan 4X, 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Maka Y yang positif 3 itu pindah ruas ke belakang, negatif 8 min negatif 3 sama dengan 4X negatif 11. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu melalui dua titik, titik A dan titik B. Tentukan persamaan garis jika melalui titik A 2, negatif 1 dan titik B 3,4. Maka kita punya X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 4. Maka rumus persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka kita masukkan rumusnya dengan titik-titik yang sudah kita ketahui di awal soal. Maka Y kurangi negatif 1, 4 dikurangi negatif 1 sama dengan X dikurangi 2, 3 dikurangi 2. Negatif bertemu negatif menjadi positif sama dengan Y tambah 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5, maka X min 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan, kali silang. Jadi kita kalikan 1 sama dengan kalikan Y plus 1 sama dengan 5 dikali X negatif 2 sama dengan Y plus 1, 5X min 10, Y sama dengan 5X min 10 kurangi 1 karena pindah ruas menjadi negatif. Maka Y sama dengan 5X min 11. Baik, kita lanjutkan ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan persamaan garis lurus. Ada dua tipe soal. Yang pertama, melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka untuk yang pertama kita cari dulu sejajarnya, yaitu dua pengerjaan poin A dan pengerjaan poin B. Untuk poin A, itu kita cari gradiennya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka M1 karena sejajar sama dengan min A per B. Sejajar M2 sama dengan M1. Kemudian melalui titik X1, Y1, dan M2. Tadi kita telah ketahui M2-nya dari yang M1 ya, karena kita sejajar. Maka rumusnya, persamaan garis lurusnya, Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1.
Kemudian kita ke contoh soal tipe kedua, yaitu rumusnya melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada dua pengerjaan juga. Yang pertama, tentukan gradien untuk mencari nilai M1. Kemudian dicari tegak lurusnya. Kemudian baru dicari yang poin B, yaitu persamaan garis lurusnya. Maka yang pertama, AX plus BY plus C sama dengan 0, M1 sama dengan min A per B. Tegak lurus M2 sama dengan negatif 1 per M1. Untuk yang kedua, melalui titik X, Y1 dan M2. Maka persamaan garis lurusnya Y min Y1, M2, X min X1. Kita ke contoh soal dari hubungan persamaan garis lurus. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 1,2 dan sejajar 2Y sama dengan 4X plus 4. Yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, negatif 4, tegak lurus 8X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Maka untuk soal yang pertama, kita ketahui di situ 2Y sama dengan 4X plus 4. Maka untuk mencari M1-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian sejajar M2 sama dengan M1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis lurusnya. Y min Y1 sama dengan M2, X1 min X1, Y min 2 sama dengan M2-nya 2 ya. Kemudian kita masukkan X min 1 karena dari soal X1-nya negatif 1. Maka Y sama dengan 2X plus 2. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif plus 2 sama dengan Y-nya 2X plus 4. Lanjut ke contoh soal yang terakhir, yang kedua. Itu diketahui 8X min 2Y plus 5. Maka M1-nya sama dengan min A per B sama dengan min 8 per min 2 sama dengan 4. Kemudian tegak lurus M2 sama dengan negatif 1 per M1. M2 sama dengan min 1 per 4. Kemudian kita ketahui titik 3,4 dan M2-nya sama dengan negatif 1 per 4. Maka persamaan garis lurusnya Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Y dikurangi negatif 4 sama dengan min 1 per 4 dikali X min 3. Negatif bertemu negatif menjadi positif, Y plus 4, kemudian ini dikalikan sama dengan min 1 per 4X plus 3 per 4 dikurangi 4 karena X-nya 4. Dari yang ini kemudian kita ketahui Y sama dengan min 1 per 4X plus 3 per 4 sama dengan 16 per 4. Y sama dengan negatif 1 per 4X di min 13 per 4. Baik anak-anak, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Jangan lupa untuk bertanya ya. Silahkan jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan pada kolom komentar ataupun pada WhatsApp grup kelas. Sekian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.